Bang Yadi sendiri di Polres hari Tangsel. ini di Polres Tangsel mungkin bisa diceritain agendanya. Ya, agenda hari ini Bang Yadi hari ini tuh memenuhi panggilan berita acara klarifikasi ya dari laporan saudara Amel. Ya, sama juga Gus Anom juga dipanggil untuk berita acara klarifikasi ya. Nah, di sini Bang Yadi melihatkan kepada pihak kepolisian itikat baik, yaitu hadir dalam acara klarifikasi, pemberian keterangan terhadap kasus antara Bang Yadi dengan saudara Amel ya. Alhamdulillah sudah selesai tadi pemeriksaannya ya, lancar, alhamdulillah, sehingga kita sudah melampirkan beberapa bukti-bukti, fakta-fakta atas kejadian tersebut ya. Bukti-bukti apa aja Bang? Ya, bukti-buktinya antara lain itu adalah bagaimana Gus Anom itu memberikan suatu surat, yaitu pernyataan bahwa dia bertanggung jawab penuh. Yang pertama, yang kedua dia memerintahkan kepada Bang Yadi untuk membuka cek sebagai jaminan pembayaran Dan memberikan cek itu kepada orang-orang yang harus dibayar. Ya, seperti itu. Jadi artinya kita sudah menerangkan seluruhnya, bahkan bukti-bukti pun sudah kita lampirkan juga kepada pihak kepolisian, sehingga ini bisa semakin terang benderang siapa yang menjadi aktor inisiator, siapa yang menjadi aktor sehingga terjadinya proses adanya laporan pidana terhadap kasus ini, sehingga kita bisa menerangkan kepada pihak kepolisian. Mungkin polisi lebih objektif ya menilai ini semua. Seperti itu. Dan poin pertama ya. Yang kedua adalah kita juga sudah mendatangi pihak pelapor ADRI, proses penyidikan. Kita juga sudah memberikan pemahaman kepada penyidik, khususnya di unit Harda, Tangerang Selatan. Nah, saya sudah memberikan info kepada penyidik bahwa pembeli ataupun pembeli rumahnya Bang Yadi itu akan dilakukan itu di tanggal 10. Jadi ini ada mundur waktu, sehingga kita juga sudah memberikan informasi juga ya kepada ADRI agar mohon sabar sedikit, mungkin di tanggal 10 sampai tanggal 12 ya Bang Yadi ya, itu kita akan melakukan pembayaran kepada Bang ADRI, karena itikat baik kita datang ke kepolisian sama Bang Yadi ini adalah untuk memberikan informasi pertama. Yang kedua, kita memberikan suatu kepastian juga bahwa tanggal 10 itu sampai tanggal 12 ini ada pembayaran gitu loh. Karena kita bermohon lah, namanya kita bermohon, Bang Yadi juga bermohon, dan kita datangin ke kepolisian karena kita juga waktu mediasi kan kita membuat suatu putusan di akhir bulan, di awal bulan ini itu kita akan melakukan pembayaran, tapi ternyata ada mundur waktunya, seperti itu. Apa tanggapan dari pihak Bang Ardi ketika ada kemunduran waktu kembali? Mungkin Bang Ya, Ardi tentunya dari pihak pelapor pasti agak sedikit kesal ataupun marah ya, Kecewa sama Bang Yadi. Tapi di sini kita melihat faktanya. Saya juga sudah melihat bahwa yang beli, karena kan Bang Yadi nggak ada solusi lain selain dia akan menjual rumah. Poinnya itu. Makanya kita berharaplah kepada pelapor, karena ini suatu kejadian yang bukan Bang Yadi sendiri yang menjadi pelaku inisiator kasus ini. Jadi, dan pihak kepolisian mengetahui itu juga, karena kita nggak ada yang mau kasus ini dibawa ke ranah sampai ke pengadilan, padahal Bang Yadi juga akan bertanggung jawab masalah ini gitu kan, seperti itu. Bang Yadi sempat komunikasi sama Bang Ardi sendiri gimana terkait Ya, apa yang diomongin tadi sudah komunikasi, tapi ya beliau belum memberikan secara tegas gitu kan tanggal 10-nya, tapi ya memang dari kami ya, dari saya pribadi bisanya tanggal 10 ya buat apa lagi gitu kan. Orangnya kitanya adanya tanggal 10 ya di bulan Maret depan mau apa lagi gitu kan, yang segala upaya kita udah lakukan. Bahkan Pak Haji Tommy juga udah banyak membantu semuanya untuk inputnya untuk membantu saya, udah banyak bantu gitu kan. Dan yang pasti
akan selesai kok. Saya yakin pasti selesai. Dan walaupun saya dikorbankan, dimanfaatkan sama Gus Anom, saya bertanggung jawab. Saya mah nggak pandang dia lagi udah. Lu mau tanggung jawab kagak, selalu penting gua urusan gua pribadi lu sama orang sama Tuhan aja deh. Ya, udah ngaku-ngaku ulama. Yang pasti ini mohon maaf nih saya keluar seperti ini karena saya harus kehilangan Rumah. aset lagi satu-satunya yang saya miliki gitu kan. Mobil udah sama dia nggak balik juga ya kan. Apalagi gitu kan, ya lupa aja udah. Yang selama ini dia numpang di rumah saya juga ya satu-satunya juga tempat keluarga saya korbanin semuanya gitu. Sampai yang kita pengen ya Pak Haji selesai, udah selesai. Saya bisa di kerjaan normal lagi kan. Banyak kontrak-kontrak saya yang diputus. Ya kalau Albi nggak melaporkan saat itu saya masih ada kerjasama kontrak mungkin saya bisa cicil atau apa dia nuntut kita gitu. Ya Gus Anom ngilang ya kan, nomornya susah dihubungi, keberadaannya di mana gitu, alasannya nggak ada gimana ya, kita harus cari solusi yang terbaik. Dan kasihan Kang Adri juga gitu kan, dia juga dikejar vendor gitu kan. Ya makanya jalan keluar satu-satunya kesepakatan kita udah kita selesaikan gitu kan. Mau cara apapun kita selesaikan, yang penting selesai. Orang juga apa yang merasa dirugikan juga sudah aman nantinya gitu kan. Saya juga tenang kerja lagi gitu kan, mudah-mudahan banyak panggilan lagi kan. Karena berita ini ya banyak yang hal-hal yang nggak enak juga untuk pengurusan hubungan kerjanya gitu kan. Jadi ya itu yang saya harapkan dari kejadian ini. Mudah-mudahan Kang Adri dari pihak event organizer, teman saya, sahabat saya, abang saya ini bisa memberikan kebijaksanaan buat kita semuanya. Bisa di tanggal 10 kita akan lakukan pembayaran. Bang Yadi sudah mempersiapkan rumah pasca nanti atau dari sekarang udah mempersiapkan rumah tempat tinggal? Karena kan tanggal 10 itu kan nanti aja lah, ya. Tanggal 10 kan waktunya tinggal 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Iya, itu nanti kita lihat nanti aja ya kan, bagaimana kelanjutannya untuk saya dan keluarga. Yang pasti saya pengen selesai dulu. Pengen selesai dulu. Bang Yadi izin nominalnya tetap yang di awal atau ada perubahan gitu mungkin Bang? Maksudnya nominal apa ya? Nominal yang ganti rugi itu Bang. Ganti rugi. Ya nanti kita perjanjian dengan pihak IO aja dulu ya kan. sebesar berapa Pihak Bang? IO aja dulu berapa minta nilainya, Pak Haji Tommy juga nanti tahu. Nanti faktanya kan akan terlihat ya, kayak berapa sih material yang benar-benar Bang Yadi perlu bayar kan. Nah, sesuai berapa nilai. Ya kalau menurut pengakuan Bang Yadi ya 198 juta, nanti coba kita cocokkan apakah itu nilai itu udah sesuai atau belum gitu. Karena si Anom itu ngasih cek kompensasi sekaligus 250 gitu. Iya. Sehingga 250. Dicek. Jadi makanya kita juga bicaralah dengan Bang Adri seperti apa sehingga masalah ini benar-benar clear sesuai dengan material yang dirugikan kan seperti itu. Gitu. Bang Yadi izin kan ngehubungin Gus Anom pun nggak bisa. Itu sejak kapan terakhir komunikasi sama Gus Anom dan udah nggak bisa dihubunginnya kapan? Saya terakhir komunikasi beberapa hari yang lalu, checklist 1, dan setelah checklist 2 saya lihat ada WA dari orangnya Gus Anom, ya yang WA saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya udah jelasin, makanya saya nggak mau ingat-ingat lagi tuh nama Anom gitu kan. Itu urusan dia sama kepolisian, sama Tuhan, ya udah urusan dia gitu, ya kan. Saya nggak, yang penting urusan saya sama teman saya Kang Adri ini selesai. Artinya udah nggak mau. Yang pasti terakhir kemarin dan ada orangnya yang nelfon saya mohon maaf mewakili Gus Anom. Wartawan ada yang bawa anak tuh. Ya, yang pasti ya. Ini cukup belum pagi ya, kalau gitu. Gus Anom ini kan sulit dicari ya. Ini masih berharap gak sih dia hadir di Polres Tangsel sendiri atas laporan Amel juga gitu kan, agar cepat selesai masalahnya.
Ya saya sih tinggal nunggu aja, kita laporan Iya. udah, ikhtiar kita sama saya sama Pak Haji Tommy soal Jadi- kuasa hukum udah. Laporan di Polres Tangsel ini, Bang Yadi juga udah melakukan laporan kepada Gus Anom dan tentunya pasti ditindaklanjutin. Nah tadi juga saya sudah bicara dengan penyidik akan menindaklanjut sehingga kasus ini semakin jelas bahwa kalau memang Gus Anom mangkir dalam pemanggilan ya nanti akan lihat pertanggungjawaban hukumnya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana nanti setelah proses hukum terhadap Gus Anom, laporannya Bang Yadi ini bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Kita berdoa aja semoga Polres juga melihat secara objektif kasus ini karena ini kan kasusnya menjadi inisiator siapa berbuat apa, ya kan? Itu ada pandangan hukum tersendiri terhadap kasus ini. Makanya tadi udah bicara dengan Kanit di Harda juga seperti apakah Gus Anom dan kalaupun Bang Yadi sudah memang bisa menyelesaikan ya sebagian daripada yang dirugikan daripada pelapor, tentunya tidak menghilangkan pidananya Gus Anom. Di sini tidak menghilangkan pidananya. Jadi kita akan tetap berlanjut. Ini kasus di split karena Bang Yadi merasa ada etikat baik. Jadi nggak ngelunturin semuanya. Jadi ingat aja bahwa Gus Anom nggak akan bisa bersembunyi di sini. Ya kita pertanggungjawabkan semua di mata hukum. Seperti itu ya. Berarti tetap langkah hukum. Maaf boleh. Tadi ada orang suruhannya Gus Anom yang nelpon kepada Bang Yadi, silakan aja Bang Yadi maafin. Tapi kalau proses hukum tetap berlanjut sampai selesai. Oke. Bang izin kalau boleh tahu laporannya terkait apa ke Gus Anom, maaf kalau mengulang. Ya, kasusnya adalah penipuan juga penggelapan. Ya tipu gelap ya, tipu gelap. Nanti unsurnya banyak ataukah dia banyak hal lah yang nanti juga penyidik yang akan bisa mengembangkan kan. Kalau kasusnya Bang Yadi kan sudah melaporkan. Dan nanti kita lihat nih setelah dikembangkan dipanggilnya Gus Anom. Ya syukur-syukur Gus Anom datang karena ini kan undang-undang yang bicara. Kalau udah bicara undang-undang tentunya harus patut dan harus hadir di dalam panggilan kepolisian seperti itu. Artinya kalau saya bisa simpulkan bahwa dari awal Bang Andri laporin ke Bang Yadi atas kasus penipuan dan penggelapan, kemudian Bang Yadi akhirnya mengganti uang itu dan Bang Yadi sendiri merasa tertipu atas ucapan Gus Anom yang awalnya bilang mau bertanggung jawab atau dia jadi penanggung jawab dalam hal itu. Penuh ya. Gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kasus di Harda ataupun kasus di Krimsus laporannya Amel, walaupun kasus ini sudah Bang Yadi selesaikan secara etikat baik ya tadi, tapi Gus Anom tidak lepas dari proses hukumnya. Ini sudah bicara tadi, kita bicara, tetap berjalan, kita split karena Bang Yadi udah ada tanggung jawab, tapi tetap nanti kelihatan siapa yang berbuat apa yang tadi saya bilang. Karena proses gelar penyidikan kan bisa dilihat dari siapa proses inisiatornya sehingga terjadilah mensrea penipuan itu tadi. Bang, itu Bang Haji Nanti kalau ini unsur pidana sudah cukup, tentunya ini menjadikan suatu finish hukum ya, finish dari perbuatan melawan hukum ini, bahwa kita akan lihat bahwa ini sudah semakin terang benderang kan kasus ini menjadi objektif kalau memang Gus Anom lah salah satu yang inisiator dari kasus ini kan.